Bengkulu. Dahulu istilah tonil digunakan untuk merujuk kepada pertunjukan drama yang saat ini kita ketahui. Tonil merupakan adopsi dari kata Belanda yang sering disebut menggunakan istilah sandiwara. Pertunjukan tonil dan karya terkait tonil sudah ada sejak dahulu yang menunjukkan perkembangan kesenian di Indonesia. Meskipun memiliki kekhasannya sendiri, tetapi tonil tidak jauh beda dengan drama atau teater yang kita ketahui saat ini. Kata ini diadopsi dari Belanda, yaitu het toneel, dan digunakan di Indonesia sekitar tahun 1920-an, yang juga diartikan sebagai sandiwara. Kata sandiwara sendiri merupakan istilah yang didengungkan oleh Sri Paduka Mangkunegoro ke-7 dari Surakarta. Berasal dari Jawa, sandiwara tersusun atas dua kata, yaitu sandi dan wara. Sandi memiliki arti rahasia, wara atau juga disebut dengan warah memiliki arti pengajaran. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, sandiwara memiliki makna pengajaran yang dilakukan oleh perlambang. Kata tonil ataupun sandiwara digunakan untuk merujuk pada kata teater ataupun pentas drama. Hal ini disebabkan karena pada masa itu belum dikenal dengan istilah teater, sehingga masyarakat pada masa itu akan mengenalnya dengan istilah tonil. Menurutnya, dalam sejarah Indonesia disebutkan merupakan istilah yang merujuk kepada teater. Istilah ini dikenal juga sebagai sandiwara yang diperoleh melalui praktik barat. Pengembangan tonil pada saat itu juga banyak terjadi di perkotaan Jawa. Perkembangan tonil drama merupakan sebuah istilah yang digunakan menghentikan kata tonil. Kata drama sendiri didengungkan oleh KKP Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegoro ke-7 agar masyarakat tidak menggunakan istilah lagi tonil. Pada tahun 1926 diketahui terbentuk sebuah tonil Melayu besar yang diberi nama Malay Opera Darnella di Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri tonil ialah Willy Klemanov atau juga dikenal dengan nama A. Fedro, yang merupakan seorang Rusia yang lahir di Penang. Grup tonil Dardanella ini diketahui merombak kebiasaan-kebiasaan panggung yang biasanya dilakukan oleh Istanbul. Salah satu bentuk rombakan yang dilakukan oleh grup ini adalah pada saat layar diangkat, mereka akan segera main tanpa melakukan introduksi. 17 karya Presiden Soekarno. Presiden Indonesia pertama Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno pernah menjalani pengasingan di ND Flores pada tahun 1934 sampai dengan 1938 dan Bengkulu 1938 sampai dengan 1942. Tonil ini merupakan ruang atau media katarsis atau pelepasan ketegangan saat Bung Karno merasakan tertekan dan kesepian dalam pengasingannya. Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri, kata Bung Karno dalam biografinya. Itulah sebabnya aku menulis cerita sandiwara. Suatu hari, Bung Karno pernah berkata kepada sang istri, Inggit Kinarsi, ayo kita dirikan perkumpulan sandiwara. Kita penuhi dunia ini dengan sandiwara. Bung Karno diketahui membentuk sebuah klub tonil, Kilometer Tonil Club, atau dalam ejaan saat ini Klub Tonil Kelimatu Bad Molin, atau dalam Jurnal Diskurs Keindonesiaan dalam Tonil Rahasia Kelimatu karya Bung Karno, Ali Wahan dari Mitos Danau Kelimatu menyebutkan bahwa klub ini Bung Karno sebagai media eksplorasi pikiran tentang kemerdekaan yang tidak dapat dihentikan penjajah dan tersalurkan melalui tonil-tonilnya. Sedangkan saat pengasingan di Bengkulu, Bung Karno membuat kelompok tonil bernama Monte Carlo. Karya tonil pertama Bung Karno adalah Dr. Saitan atau Dr. Setan, hasil interpretasi film barat Dr. Frank Slint. Tonil ini menegaskan seorang tokoh merupakan Boris Karloff yang dapat menghidupkan kembali mayat atau memindahkan hati dari orang yang hidup. Seperti semua karyaku yang lain, cerita membawaku suatu moral. Pesannya tersembunyi di dalamnya bahwa tubuh Indonesia sudah tidak bernyawa, dapat bangkit dan hidup lagi, jelas Bung Karno. Semasa pengasingan ND 1934-1938, Bung Karno menulis 13 naskah tonil. Saat pengasingan di Bengkulu 1938-1942 menghasilkan 4 karya tonil, yaitu 1. Dr. Setan, 2. Tahun 1945, 3. Enggara ND, 4. Amuk, 5. Rendo, 7. Kuktubi, 8. Maha Iblis, 9. Anak Jada, 10. Rahasia Kelimatu 2 seri,
11 Aerodynamic, 12 Jula Gubi, 13 Shanghai Rombai, 14 Rainbow, 15 Hantu Gunung Bungku, 16 Si Kecil, 17 Chungking di Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini akan disponsori oleh Yayasan Putra Ilmi Nusantara Kota Bengkulu dengan memainkan salah satu peran yang telah dibuat oleh Bapak perjuangan kita, Bapak Insinyur Soekarno. Hasilnya diharapkan tentunya membuat wawasan kebangsaan dan kedaerahan lewat budaya yang selama ini menjadi media pemersatu bangsa. Sandiwara dan lakon, endingnya adalah membentuk karakter dan budaya baru serta memperkenalkan tonel kepada anak-anak muda dan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu maupun Indonesia dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0.